Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan studi kasus arsitektur Big Data pada platform e-commerce yang bernama Mega Commerce. Pembahasan ini merupakan bagian dari mata kuliah Big Data, khususnya terkait bagaimana merancang sistem yang mampu menangani data dalam skala besar, real time, dan tetap akurat. Lihat pada slide 2 arsitektur yang diusulkan Lambda Arsitektur. Pada studi kasus ini, saya menggunakan pendekatan lambda arsitektur. Alasan utama penggunaan arsitektur ini adalah karena sistem harus memenuhi dua kebutuhan sekaligus, yaitu real-time processing dan akurasi data. Lambda arsitektur terdiri dari tiga layer utama, yaitu batch layer untuk pemrosesan data historis, speed layer untuk data real-time, serving layer untuk menyajikan hasil ke user. Dengan kombinasi ini, sistem bisa cepat sekaligus tetap akurat. Selanjutnya, data source dan ingestion. Mega Commerce memiliki berbagai sumber data dengan volume yang sangat besar. Contohnya 50 juta klik stream per hari, 2 juta transaksi per hari, data user dan seller. Semua data ini masuk ke sistem melalui Apache Kafka. Kafka berfungsi sebagai penghubung antara sumber data dan sistem pemrosesan. Keunggulannya adalah mampu menangani data dalam jumlah besar, data tersimpan aman, dan bisa digunakan oleh banyak sistem sekaligus. Selanjutnya, storage, batch, and speed layer. Pada bagian ini terdapat tiga komponen utama. Pertama, storage layer menggunakan SDFS dan cloud storage. Data disimpan dengan prinsip immutable, artinya data tidak diubah, hanya ditambahkan. Lalu yang kedua, batch layer menggunakan Apache Spark. Digunakan untuk analisis data historis seperti laporan penjualan dan training model machine learning. Lalu selanjutnya yang ketiga, speed layer menggunakan Apache Flink atau Kafka Streams. Layer ini memproses data secara real time, misalnya untuk mendeteksi fraud dalam hitungan detik, rekomendasi produk langsung. Selanjutnya di slide 5 ada serving layer. Serving layer berfungsi untuk menyajikan data ke pengguna. Menariknya tidak hanya satu database yang digunakan, tetapi beberapa teknologi sesuai kebutuhan. Redis untuk cache cepat, Elasticsearch untuk pencarian produk, Cassandra untuk data real time, PostgreSQL untuk data yang membutuhkan akurasi tinggi. Perkataan ini disebut unbundling database, yaitu menggunakan database berbeda sesuai fungsi masing-masing. Lalu selanjutnya trade-off analysis. Dalam sistem big data tidak ada solusi yang sempurna, selalu ada trade-off atau kompromi. Contohnya untuk rekomendasi, sistem memiliki kecepatan dibanding kesegaran data. Untuk laporan keuangan, sistem memilih akurasi dibanding kecepatan. Dan untuk scalability, sistem menggunakan horizontal scaling agar bisa menangani lonjakan traffic. Jadi setiap keputusan disesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Lalu selanjutnya ada keputusan CIP Theorem per use case. Dalam CIP Theorem, sistem tidak bisa memenuhi semua aspek sekaligus. Contohnya rekomendasi menggunakan AP artinya sistem tetap tersedia walaupun data mungkin sedikit tidak terbaru. Laporan keuangan menggunakan CP
karena akurasi sangat penting. Deteksi fraud lebih mengutamakan kecepatan meskipun berisiko false positif. Ini menunjukkan bahwa setiap fitur memiliki prioritas yang berbeda. Selanjutnya, distribute system, toleransi kegagalan node. Dalam sistem terdistribusi, kegagalan pasti akan terjadi. Yang penting adalah bagaimana sistem tetap berjalan saat terjadi kegagalan. Contohnya, Kafka tetap berjalan dengan leader election. Cassandra menggunakan replikasi data, Spark melakukan retry otomatis jika gagal. PostgreSQL memiliki mekanisme failover. Dengan cara ini, sistem tetap stabil walaupun ada gangguan. Selanjutnya, penutup dengan tiga prinsip fundamental arsitektur mega-commerce. Sebagai kesimpulan, arsitektur mega-commerce dibangun berdasarkan tiga prinsip utama. Pertama, lambda arsitektur untuk menggabungkan real-time dan batch processing. Yang kedua, data immutability untuk menjaga keandalan sistem. Yang ketiga, kompromi atau trade-off dalam setiap keputusan arsitektur. Dengan pendekatan ini, sistem mampu memberikan rekomendasi cepat, mendeteksi fraud secara real time, dan menghasilkan laporan yang akurat. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.